Polda Metro Jaya mengambil alih penanganan kasus dugaan penipuan wedding organizer PT Ayu Puspita. Kepolisian pun membuka posko pengaduan untuk para korban dan masih menghimpun total kerugian para korban yang hingga saat ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Yang diamankan oleh pelapor itu ditangani Puspita Sejahtera kini terpusat di Reskrim Polda Metro Jaya. Untuk mempercepat proses penyidikan, Polda Metro Jaya membuka posko layanan pengaduan agar seluruh korban dapat melaporkan kerugian yang dialaminya. Polisi masih menghimpun total kerugian para korban yang hingga saat ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. penanganan WO yang dilaporkan, yang diamankan oleh pelapor itu ditangani oleh Jakarta Utara terhadap 2 orang tersangka A dan B. Terhadap 3 tersangka B, H dan R ini dilakukan gelar perkara di Wasidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Tadi barusan kami mendapat informasi dari Treskrimum bahwa keseluruhan perkara WO yaitu PT Ayu Lestari Sejahtera ini akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda. Dan untuk mengetahui seperti apa pola penipuan dan juga janji manis wedding organizer Ayu Puspita hingga banyak orang tertipu, saat ini kami sudah bergabung dengan Satrio Yuda yang menjadi salah satu korban dari WO Ayu Puspita. Selamat siang menjelang sore, Mas Rio. Halo, sore Mbak. Ya, Mas Rio, Anda sebagai salah satu korban dari WO Ayu Puspita, berapa besar kerugian yang Anda rasakan? Kalau saya sendiri sekitar 140 Mbak. Dari Dari 140 juta total, itu bisa didetailkan Mas Rio seperti apa yang dilakukan dari pihak wedding organizer? jadi pertama saya tahu wedding organizer Ayu Puspita itu dari Wedding Fest. Nah, dia melakukan cara marketing dia itu dengan melakukan pembayaran, misalnya kita melakukan pelunasan langsung, itu kita mendapatkan bonus-bonus tertentu. Nah, pada saat itu saya membayarkan sekitar 50%, tapi tidak saat acara wedding fest-nya, gitu Mbak. Ada 3 termin pembayarannya. Oke, ada 3 Saya baru termin melakukan pembayaran. 2 termin. Oke, berarti dibagi menjadi 70 juta dan 70 juta, begitu Mas Rio? Kurang lebih begitu. Nah, Mas Rio setelah mengetahui ada kerugian sebesar 140 juta, apakah itu di hari H atau sebelum hari H Mas Rio sudah mulai melihat ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak wedding organizer? Kalau saya sendiri kan kebetulan acaranya di Januari ya Mbak, Januari 2016. Nah kemarin saat viral itu di tanggal 6 Desember, saya nyari tahu lah gitu. Akhirnya saya datang ke rumahnya yang di Ceger itu, tadi kantornya, dan ternyata benar itu bahwa Ayu Puspita tidak menjalani sebagaimana mestinya gitulah. Yang viral itu kan ada di 8 lokasi itu ya, cateringnya tidak ada lah, sebagai macam gitu, sebagai macam rupa. Nah untuk itu saya akhirnya menindaklanjuti dan ada grup juga lah, grup korban sesama korban gitu, jadinya ya ini valid lah ternyata. Mas Rio menindaklanjuti ini baru setelah viral di 6 Desember atau Ya. saat itu setelah mengetahui Anda dirugikan hampir maksud kami sampai 140 juta, sempatkah mengambil tindakan misalnya saja menghubungi pihak kepolisian ataupun sudah meminta ganti rugi dari pihak wedding organizer? Jadi pas kita tahu pas saat viral itu, saya kan langsung datang ke kantornya gitu ya Pak. Terus ternyata digeruduk sama banyak calon korban gitulah, atau Calon korban. korban. Karena kalau saya bilang calon korban karena dia belum terlaksana gitu. Weddingnya itu belum terlaksana, jadi saya bilangnya calon korban walaupun sekarang udah bisa dibilang sekarang korban juga gitu.
Saya datang ke kantornya, terus dia diamankan di Jakarta Utara, walaupun kantornya ada di Jakarta Timur. Karena yang bikin pelaporan pertama itu dia weddingnya itu di kantor Pelindo, di kantor di sekitar Jakarta Utara lah. Jadi dia melaporkannya di Polres Jakarta Utara dan akhirnya kita semua ke sana untuk membuat laporan juga gitu Kak. Ya, Mas Rio, kami ingin tahu dari case-nya Mas Rio sendiri. Kerugian mencapai 140 juta, Mas. Dan artinya ada hal yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan pembayaran yang sudah dilakukan oleh Mas Rio. Ketika hari H, apa sih Mas yang tidak ada, misalnya saja mungkin dari cateringnya yang tidak ataupun dekorasinya yang tidak sesuai? Sebenarnya gini Mbak, kalau saya kan kebetulan tuh weddingnya di tanggal 26 Januari. Jadi untuk korban-korban yang sudah terlaksana di tanggal 6 dan 7 kemarin, itu kebanyakan di tanggal 6 khususnya itu cateringnya tidak datang. Jadi acara sampai akad itu berlangsung dengan hikmat lah. Itu cateringnya datang, terus segala macam ya. Terus saat resepsi, ternyata kan ada jeda tuh biasanya akad sama resepsi. Nah itu tidak kunjung datang juga cateringnya. Dan akhirnya kebanyakan dari korban itu melakukan pembelian makanan di pinggir jalan atau segala macam gitulah Mbak. Nah kalau saya ini kan di Januari besok. Nah terus kemarin saya sempat pas di Polres Jakarta Utara, si tersangka ini sudah membuat statement juga bahwa dia tidak menyanggupi untuk melakukan pelaksanaan pernikahan di kedepannya gitu. Makanya saya merasa dirugikan juga untuk uang yang udah saya masuk gitu. Karena dia tidak menyanggupi. Baik, kita akan nantikan bagaimana jalannya kasus ini. Terima kasih Mas Rio sudah berbagi bersama Newsline Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.